Internet Indonesia hari ini adalah medan perang. Di satu sisi, ada baby boomers 1946 sampai 1964, generasi kolonial yang memegang aset dan kekuasaan dan menuduh anak muda lembek. Di sisi lain ada Gen Z 1997 sampai 2012, generasi digital yang merasa masa depan mereka dicuri, membalas dengan meme, "Oke boomer." Ini bukan sekadar beda selera musik. Ini adalah benturan dua realitas neurologis dan ekonomi yang bertolak belakang. Video ini tidak memihak. Video ini membedah data psikologis dan ekonomi untuk menelanjangi kenapa kedua kubu merasa paling benar dan kenapa keduanya sama-sama gila. Perbedaan kita dimulai dari bagaimana otak kita, kabel-kabelnya, disambungkan saat masa kecil. Boomers Indonesia adalah produk pola asuh otoriter. Mereka tumbuh dengan rotan, bentakan, dan kebebasan fisik mutlak seperti main di kali dan pulang maghrib. Secara neurologi, otak mereka ditempa untuk tahan banting alias anti-fragile. Risiko fisik adalah makanan sehari-hari. Hukuman fisik dianggap disiplin, bukan trauma. Efek samping dari ini melahirkan mentalitas asal bapak senang dan ketidakmampuan memproses emosi. Dalam psikologi disebut alexitimia. Bagi boomer, curhat masalah mental itu tanda kelemahan, karena dulu mereka dipaksa menelannya bulat-bulat. Masa kecil Gen Z adalah penjara algoritma and safetyism. Gen Z adalah kelinci percobaan global untuk pertumbuhan otak berbasis smartphone. Gen Z, mereka dibesarkan oleh orang tua yang terobsesi dengan keamanan. Ruang main fisik menyusut, digantikan layar. Sejak puber, setiap gerak-gerik mereka diawasi, dinilai, dan dikomentari di media sosial. Ini menciptakan paranoia sosial dan perfeksionisme akut. Mereka tidak lemah, mereka kelelahan karena hidup dalam kompetisi validasi 24 jam non-stop. Boomers bilang, kalau kalian hemat beli kopi, bisa beli rumah. Gen Z bilang, kalian yang rusak ekonominya. Data membuktikan Gen Z benar. Boomers bermain ekonomi di mode easy, Gen Z di mode hardcore. Jadi apa? Boomers menimbun aset, tanah, rumah saat harga murah. Sekarang mereka menyewakan aset itu ke Gen Z dengan harga selangit. Gen Z bukan boros. Matematika ekonomi memang sudah curang terhadap mereka. Sekitar 48-50% usia produktif Indonesia adalah generasi sandwich. Gen Z harus membiayai diri sendiri. Daan orang tua boomer mereka yang seringkali tidak punya dana pensiun karena literasi keuangannya rendah. Ditambah lagi, Gen Z masuk ke dunia kerja gig ekonomi. Tidak ada pesangon, tidak ada jaminan pensiun, cuma ada status mitra. Wajar kalau mereka tidak loyal, perusahaan saja juga tidak loyal pada mereka. Psikologi boomer Indonesia berakar pada feodalisme birokrasi. Logika boomer adalah, saya lebih tua, maka saya benar. Menurut mereka hormat itu hak, bukan sesuatu yang diperjuangkan. Konflik biasanya muncul etika Gen Z bertanya, kenapa? Otak boomer menerjemahkannya sebagai pembangkangan atau kurang ajar. Padahal bagi Gen Z itu cuma critical thinking. Gen Z mengadopsi bahasa psikologi sebagai senjata sehari-hari. Logika mereka adalah, kesehatan mental saya lebih baik dari pekerjaan kamu. Konflik biasanya muncul saat mereka menetapkan boundaries yang ketat. Contohnya pulang tenggo, ogah balas WA malam, mending tidur. Bagi boomer yang terbiasa kerja lembur tanpa dibayar, sikap ini terlihat seperti kemalasan yang narsisistik. Internet adalah tempat di mana sopan santun mati dan perang dimulai. Kasus klasik di Twitter @X, mahasiswa Gen Z chat dosen dengan aku atau emoji bertapa. Dosen boomer membalas dengan murka, sopan santun kamu di mana? Analisisnya adalah Gen Z mementingkan efisiensi and egalitarian. Maksudnya adalah kita semua manusia setara. Boomer mementingkan hierarki and protokol. Bagi Gen Z, formalitas itu kaku dan palsu. Bagi boomer, informalitas itu penghinaan.
Keluarlah senjata nuklir, oke boomer. Penggalan itu adalah mic drop verbal. Gen Z berhenti berdebat dengan logika, karena mereka sadar boomers tidak akan berubah pikiran. Rigiditas kognitif alias kekakuan berpikir karena usia. Efeknya akan melukai ego boomer lebih dalam daripada makian kasar, karena ini adalah pengabaian total terhadap otoritas mereka. Ayo jujur-jujuran, kedua generasi ini sama-sama punya masalah besar. Buat Gen Z, kalian rapuh dan ahistoris. Kalian mabok label mental, sedih dikit dibilang depresi, grogi dikit dibilang anxiety. Berhenti mendiagnosa diri sendiri lewat TikTok. Kalian terlalu mudah menggunakan istilah psikologi sebagai tameng. Untuk lari dari tanggung jawab, psikolog klinis pun tidak akan memakai istilah psikologi segampang itu dibanding kalian. Kalian itu buta sejarah. Kalian teriak soal kebebasan, tapi lupa siapa yang berdarah-darah di tahun 98. Kalian menghakimi masa lalu dengan standar moral hari ini, istilah kerennya presentism. Pahami konteks sebelum cancel orang. Untuk aktivis jempol, me-retweet isu sosial tidak mengubah dunia. Turun ke jalan atau bangun solusi nyata. Ngeluh di medsos, capek banget kerja, tidak akan menurunkan harga rumah. Buat boomer, kalian egois and gila hormat. Stop gaslighting ekonomi. Akui saja kalian beruntung lahir di zaman tanah murah. Berhenti menceramahi Gen Z soal kerja keras, padahal gaji kalian dulu nilainya 10 kali lipat lebih tinggi dari sekarang. Itu bukan nasihat, itu hinaan. Feodal ketinggalan zaman, kalian menuntut hormat tapi menolak belajar teknologi. Masa minta staff print email, kalian menahan posisi kekuasaan terlalu lama, menghambat inovasi, lalu marah saat anak muda bikin jalan sendiri. Warisin trauma pola asuh keras, kalian bukan bikin anak kuat, tapi bikin mereka butuh terapi seumur hidup. Sadari bahwa ketidakmampuan kalian mengelola emosi adalah beban bagi anak cucu kalian. Perang ini konyol. Gen Z punya inovasi dan empati, tapi butuh kulit yang lebih tebal dan daya tahan milik generasi tua. Boomers punya sumber daya dan pengalaman, tapi otaknya sudah mengeras dan butuh fleksibilitas anak muda. Selama boomer masih merasa paling benar karena makan asam garam, dan selama Gen Z masih merasa paling suci karena melek mental health, internet akan terus berisik. Saran terakhir, buat boomer, coba belajar pakai PDF, stop kirim hoax di grup WA, dan dengarkan anak muda tanpa memotong. Buat Gen Z, letakkan HP, sentuh rumput, dan sadari bahwa dunia nyata tidak peduli dengan perasaanmu. Sekian, silakan lanjut bertengkar di kolom komentar.